akan invite Bapak Antoni Wijaya selaku co-founder dari Largo. Silakan Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Wah, ini udah sore, waktunya sudah mulai ngantuk-ngantuk, jadi mudah-mudahan masih bisa fokus ya. Saya sore ini mau share mengenai WMS, Warehouse Management System. Apa itu WMS, kemudian di mana kita bisa implement, apa keuntungannya dan sebagainya. Karena sesinya hanya 30 menit, jadi mungkin hanya highlight. Jadi kalau memang nanti ada yang mau ditanya silahkan atau bisa nanti ke booth kami di belakang. Oke, jadi sedikit mengenai kami adalah perusahaan yang bergerak di bidang barcode, RFID, dan automation. Ya, segala hal yang berhubungan dengan barcode, dengan RFID, ya itu kami ada di sana. Kita sendiri punya beberapa produk sebenarnya, ada WMS, kita punya manufacturing execution system buat monitoring proses produksi, dan juga automation system. Kami adalah perusahaan lokal, ya, jadi 100% lokal dari Indonesia. Nah, WMS sendiri sebenarnya adalah sebuah sistem yang didesain untuk membantu proses keluar masuk barang di gudang. Ya, jadi bedanya banyak sekali perusahaan yang nanya, oh kita kan udah punya ERP, kenapa kita butuh WMS? Nah, bedanya adalah kalau ERP lebih berfokus kepada finansial aspeknya, sedangkan kalau WMS lebih ke arah barangnya, ya. Nah, jadi kenapa nih kita butuh WMS? Sebenarnya yang perusahaan-perusahaan yang memerlukan WMS itu adalah perusahaan yang memerlukan hal-hal seperti ini. Contohnya mereka perlu memonitor yang namanya first in first out atau first expired first out. Jadi untuk proses-proses pengeluaran barang atau monitoring barang yang membutuhkan detail yang lebih dalam, ya. Saya mau barang-barangnya ini nggak expired, ya. Kemudian barang-barangnya tuh yang masuk duluan harus keluar duluan, ya. Kemudian banyak kasus yang seperti flying blind. Jadi kita tahu stoknya berapa nih di gudang, tapi kita nggak tahu beneran berapa yang rusak, berapa yang sudah mau expired, ya. Biasanya kita flying blind. Atau juga sering kali barang hilang, ya. Sebenarnya mungkin nggak hilang tapi keselip gitu ya. Nanti kapan ketemu lagi ya, jadi kita bilangnya lost and found. Dan banyak hal lagi ya, termasuk sampai service level yang biasanya akan jadi lebih turun kalau kita nggak punya sistem yang baik di gudang. Bahkan proses traceability juga bisa dilakukan. Kalau umpama di proses produksi, kita proses produksi suatu barang, kemudian ada klaim, ada apa namanya, ada masalah, ada isu, kita bisa track balik tuh. Ini raw materialnya dari mana, ini dapatnya dari vendor mana. Jadi kita bisa melakukan recall atau kita bisa melakukan hal-hal yang lebih baik dengan mudah. Ya, kalau kita nggak punya sistem, kita nggak tahu barang yang udah keluar tuh kemana aja. Ya, ini sering sekali terjadi sebenarnya di industri-industri termasuk FMCG. Ya. Satu hal juga yang sering kali kita dapatkan kalau kita nggak punya sistem adalah stok opnam. Ya, biasanya stok opnam atau cycle count itu sering kali dilakukan dengan bersusah payah, tapi hasilnya nggak maksimal. Stok yang kita punya tetap aja selisih, tetap aja nggak akurat. Ya, itu karena sistemnya yang kurang baik. Jadi kalau kita sudah sering kali mengalami masalah-masalah seperti ini, biasanya perusahaan kita akan membutuhkan WMS. Ya, nah. Secara garis besar WMS itu memiliki workflow seperti ini ya. Jadi ada mulai dari barang masuk sampai barang itu keluar. Cuman bedanya adalah WMS ini benar-benar mengontrol atau memonitor barang yang masuk sampai dengan keluar itu secara detail. Jadi waktu kita receive barang itu nanti kita kasih label, kasih barcode ya. Setelah itu nanti ada proses penghitungan dan ada proses penyimpanan di gudang. Nah, waktu nyimpen di gudang juga rak-raknya semua ada barcode-nya. Jadi waktu operator mau simpan itu dikasih tahu sama sistem, ini harusnya simpennya di mana, di rak mana, rak nomor berapa.
sehingga nggak terjadi mereka asal aja taruh gitu ya. Jadi benar-benar teratur penyimpanannya. Nah, begitu juga nanti waktu mau ngambil barang, kita mau keluarin barang, sistem akan memberitahukan ke operator harus ngambil barang yang mana, hari barangnya ada di mana, berapa banyak, dan sebagainya. Nah, dengan begitu nggak ada lagi nih terjadi yang namanya salah ambil, salah kirim, atau hal-hal lain yang jadi masalah di kemudian hari. Ya. Bahkan WMS itu juga membantu melakukan proses packing sampai sorting. Jadi kalau di e-commerce, begitu dapat proses order, biasanya sistem WMS yang akan melakukan proses picking dan packing. Nah, memastikan apa yang kita ambil dan kita packing itu sesuai dengan apa yang diorder oleh klien, itu juga membutuhkan sebuah sistem yang baik. Tanpa sebuah sistem yang baik, biasanya kita membutuhkan checker. Jadi ada checker 1, checker 2, checker 3, banyak sekali checker yang kita butuhkan. Itu pun seringkali barangnya salah lagi juga gitu ya. Jadi dengan sistem ini yang melakukan checking itu nanti adalah sistem. Ya, kita scan, kita pastikan barang yang kita ambil benar, kita scan lagi, barang yang kita masukkan ke dalam packing itu juga benar, sampai kita delivery-nya pun kita lakukan dengan benar. Ya, jadi proses ini jadi satu poin di mana WMS akan menjadi tools yang sangat membantu di operation kita di gudang. Ya. Nah, kalau dari sisi WMS, sebenarnya WMS ini nggak hanya digunakan untuk industri retail atau e-commerce aja. Kita punya WMS ini yang kita sebut dengan cross vertical industry. Jadi bisa dipakai di mana aja. Customer base kita ada yang di otomotif, ya, ada yang di distribusi, di manufaktur, oil and gas, ya. Jadi semua perusahaan yang menyimpan barang pasti akan membutuhkan yang namanya WMS, ya. Apapun itu perusahaannya, ya. Bahkan di pemerintahan pun mereka membutuhkan WMS untuk penyimpanan maupun distribusi barang-barang mereka, ya. Nah, jadi WMS itu nggak hanya, oh saya harus distribution company nih atau harus logistic company nih baru butuh WMS. Enggak. WMS itu benar-benar luas, bisa digunakan oleh semua perusahaan, ya, selama punya barang lah gitu ya. Ada barang yang disimpan, ya berarti kita bisa menggunakan WMS. Nah, sekarang saya akan coba bahas bagaimana caranya kita mengimplementasikan WMS. Apa sih poin-poinnya yang harus kita perhatikan supaya kita bisa mengimplementasikan WMS dengan baik di perusahaan kita. Ya, ada lima hal yang harus kita lakukan. Yang pertama objektifnya. Jadi kalau umpama perusahaan kita punya keinginan hanya untuk keluar masuk barang aja, tapi nggak perlu monitoring sampai FIFO-nya atau serial number atau sampai tracking sedetail itu, nggak perlu sebenarnya pakai WMS. Jadi kita harus paham nih objektifnya. Kalau kita benar-benar mau objektifnya yang tajam, ya contohnya, oh kita stock movement kita nih, kita mau tracking dengan baik nih, ya. Kemudian kita butuh yang standarisasi di logistik kita, di gudang-gudang kita, supaya nggak kacau gitu antara satu gudang dengan gudang yang lainnya berantakan. Atau kita butuh FIFO, serial number. Nah, itu objektif-objektif yang harus kita sesuaikan, yang harus kita tentukan sebelum kita masuk ke WMS. Karena WMS ini adalah sebuah sistem yang cukup besar, yang cukup kompleks. Jadi kalau memang kita nggak butuh, ya sebaiknya jangan ya. Kalau umpama kita hanya butuh barang masuk, barang keluar, kuantitinya berapa, kuantiti masuknya 100, keluarnya 20, sisa 80, itu nggak perlu WMS. Tapi kalau saya masuk 100, yang mau expired berapa, yang batch-nya nomor ini berapa, yang ED-nya ini berapa ya. Nah itu kita harus butuh WMS yang lebih detail ya. Kalau nggak perlu gitu. Kemudian juga integrasi dengan sistem kita. Kita punya OMS, ya order management system, kita bisa connect dengan Circlo, kita bisa connect dengan SAP. Ya itu juga harus menjadi satu objektif kita. Ya, tentukan dulu apa nih objektifnya. Kalau itu semua sudah kita sesuaikan, biasanya ada timeline yang harus kita ikutin. Ya, jadi timeline ini kalau untuk mengembangkan atau implementasi sebuah WMS biasanya dibutuhkan waktu 3 sampai 6 bulan.
ya. Tapi sebelumnya kita butuh yang namanya initiation. Jadi secara internal perusahaan kita harus tahu dulu pain point kita apa sih, masalah kita apa sih, yang kita inginkan apa sih. Nah, kalau di situ kita udah define, ya, baru kita bisa masuk ke, oh apa nih yang desain yang kita harapkan seperti apa, preparationnya seperti apa, ya, sampai kita implementasinya akan jadi seperti apa, ya. Nah, itu akan jadi jauh lebih cepat, ya. Dengan proses inisiasi atau definisi problem kita yang baik, tentu implementasinya akan jauh lebih cepat, ya. Nah, poin yang ketiga yang juga sangat penting adalah change management. Nah, biasanya kegagalan sebuah proyek WMS di perusahaan adalah karena ini, ya, karena change management. Change management itu perubahan tabiat atau behavior dari tim kita di lapangan, dari yang tadinya manual menjadi digital. Nah, untuk mengubah itu nggak gampang. Jadi kalau biasanya teman-teman kita di gudang itu kalau ngambil barang, ambil aja yang deket pintu, mau expirednya deket kek, mau yang Vivo-nya salah kek, pokoknya yang paling gampang diambil. Ya, yang penting barangnya mirip-mirip, barangnya sama diambil. Nanti udah sampai ke customer salah, baru ada proses retur. Itu adalah tabiat yang biasanya kita temui di gudang. Tapi kalau udah pakai sistem nggak bisa nih. Kalau sistem bilang ambil di belakang sana ya, dia harus ambil yang belakang sana gitu. Nggak bisa dia ngambil dia yang di depan sini. Meskipun yang di belakang itu repot gitu ngambilnya ya, ketumpuk-tumpuk. Tapi sistem tentu menunjuk itu karena expirednya yang sudah mau sampai duluan gitu. Jadi kita harus memaksa dia untuk ngambil di sana. Nah, untuk bisa mematuhi ini semua, kita butuh yang namanya change management. Kita harus yakinkan semua stakeholder yang ada di gudang bahwa ini untuk kebaikan bersama loh, ya. Jadi mereka harus paham bahwa ini bukan nambahin kerjaan mereka, tapi ini memperbaiki kinerja seluruh perusahaan. Nah, ini yang biasanya paling penting. Kita mesti memastikan mereka tuh pertama biasa kaget-kaget dulu, surprise, oh kok mesti gini, kok mesti gitu gitu ya. Setelah itu mereka harus aware, oh iya saya harus loh melakukan ini. Setelah itu mereka baru siap dan baru dia bisa melakukan itu semua. Jadi nanti tanpa ada sistem, dia nggak bisa bridge lagi kemana-mana gitu. Benar-benar dia ngikutin apa yang sudah digariskan. Oke? Jadi change management ini penting banget dan ini jadi salah satu faktor penentu suksesnya implementasi sistem. Nggak hanya WMS sebenarnya, apapun juga ini penting banget. Oke, yang keempat, integrasi. Nah, WMS adalah sebuah sistem yang sebaiknya bekerja sama dengan sistem lain, ya diintegrasikan dengan sistem lain. Karena WMS ini hanya mengelola barang saat masuk gudang sampai keluar gudang. Tapi proses untuk barang masuk ya atau ordering barangnya atau dapat dari mana barangnya itu biasanya connect dengan ERP ya, dengan SAP, dengan OMS kayak Serklo dan kawan-kawannya. Jadi integrasi ini juga jadi satu hal yang penting di mana kita harus memastikan integrasi antar sistem ini berjalan dengan baik. Jangan sampai kita implementasi WMS tapi sistemnya harus di-input 2 kali gitu ya. Sono input, sini input, udah pasti nggak jalan. Jadi harusnya 1 kali input semuanya berjalan dengan baik ya. Nah, memang kebanyakan kayak klien-klien kami, kebanyakan SAP, tapi banyak juga aplikasi lain atau ERP lain yang bisa diintegrasikan dengan sistem WMS ini. Apa aja nih? Ya biasa master-master, jadi gini, pokoknya di warehouse ini hanya mengikuti ERP yang ada. Ya, jangan kita di warehouse ini bikin kode sendiri gitu. Kalau barang ini, minum ini di SAP atau di sistem kita udah kodenya 1, 2, 3, janganlah di gudang itu dibikin lagi jadi 1, 2, 3, 1 gitu. Ya, nah itu akan menimbulkan kekacauan nanti. Jadi kita tetap ikut yang sudah ditentukan oleh ERP-nya. Ya, ini adalah integrasi. Kemudian yang terakhir, dari 5 poin saya itu, yang penting adalah hardware-nya juga. Nah, penggunaan hardware di WMS ini juga sangat penting ya.
device-device seperti ini adalah perangkat penunjang WMS atau sistem di dalam gudang yang harus digunakan. Bisa nggak kita pakai handphone? Sebenarnya device seperti ini gunanya sama seperti handphone, Android juga, bisa di-scan juga, kayak kita tadi nyeken apa namanya, boot gitu ya, itu bisa pakai Android biasa. Cuma bedanya device ini punya scan engine yang khusus, jadi dia bisa nyeken dengan lebih cepat dan lebih akurat. Ya, nah gunanya kalau kita pakai handphone, bedanya apa? Handphone itu kan beragam-ragam gitu ya, bermacam-macam, nggak standar. Tapi kalau pakai device seperti ini, biasanya jauh lebih cepat dan lebih standar. Nah, di samping itu, device seperti ini itu punya beberapa kemampuan yang tidak dimiliki oleh handphone. Contoh, kita simpan barang di cold storage, di ruang pendingin. Handphone nggak bisa jalan itu di sana. Sedangkan ada device-device ini yang bisa bekerja dalam kondisi ruangan sampai dengan minus 30 derajat. Ya, tentu minus 30 derajat itu nggak main-main gitu ya. Handphone nggak akan bisa bertahan di sana. Tapi device seperti ini akan bisa bekerja dengan baik dengan suhu minus 30 derajat. Atau hal lain juga yang juga penting adalah device seperti ini bisa melakukan scan dari jarak jauh. Kalau kita pakai handphone, biasanya jarak yang terjauh yang kita bisa scan adalah 50 cm ya. 30 cm ya, 50 cm, paling begitu ya. Tapi gimana kalau di gudang kita sudah pakai forklift? Rackingnya tinggi ya. Kita harus scan dalam jarak kira-kira 4 meter sampai 5 meter atau bahkan ada yang 6 meter. Nggak mungkin lagi kita pakai handphone ya. Jadi device-device seperti ini punya kemampuan untuk melakukan scanning dari jarak yang jauh ya. Secara spek ada yang sampai 20 meter, cuman secara realistis memang nggak mungkin lah sampai 20 meter, nyekennya susah ya. Biasanya kalau dari forklift itu 5 meteran gitu ya. Nah, ini jadi penting nih, kalau kita pakai handphone, biasanya operator kita haruskan untuk turun dari forklift, ya, kemudian dia scan, nanti dia naik lagi di forkliftnya, kalau kita pakai forklift ya. Nah, biasanya kalau ada HSE atau ada bagian safety, ini dilarang kalau di industri. Nggak boleh tuh forklift operator turun dulu, nyeken terus dia naik lagi, nggak boleh. Jadi dia harus tetap berada di forkliftnya. Nah, gimana dia mau ada di forkliftnya kalau dia nggak bisa nyeken jauh, ya? Jadi makanya harus ada scanner yang memang bisa baca long range, ya. Kemudian barcode printer, server, infrastruktur, harus ada wifi. Nah, ini adalah poin-poin yang harus diadakan di gudang. Dengan ada ini semua, sebenarnya WMS itu akan bisa berjalan dengan baik. Oke? Dari saya mungkin itu saja. Kalau ada yang mau bertanya, monggo silakan bisa ditanyakan. Oke, terima kasih Pak Antoni paparannya. Mungkin ada dari rekan-rekan di sini yang ingin menanyakan nih terkait dengan WMS yang sudah dipaparkan nih. Silakan, kita kasih 2 pertanyaan nih. Ayo, nggak usah malu-malu, silakan. Nggak usah malu-malu. Ada yang mau, silakan. Ada hadiahnya juga, nggak perlu khawatir gitu. Nggak ada? Gimana? Ada yang ingin bertanya? 3. Oh, silakan, oke, Bu. silakan. Halo, selamat sore Pak. Sore Bu. Saya mau tanya, saya sebenarnya dari Circlo juga, Iya, Bu. Tapi juga seringkali misalnya saya itu menerima pertanyaan gitu ya dari teman-teman yang usahanya masih berskala UMKM, dan mereka kan juga mulai membutuhkan sistem yang ditunjang oleh WMS ini. Iya. Nah, tapi kalau untuk usaha-usaha yang mungkin skalanya masih bahkan belum menengah gitu ya, apakah WMS sendiri itu dapat direkomendasikan untuk diinvestasi juga, karena kan mungkin itu butuh biaya yang besar gitu ya untuk skala-skala usaha tertentu. Jadi mungkin ada masukan Pak untuk itu?
Terima kasih. Ya, makasih Bu. Jadi memang kalau kita bicara WMS ini kebanyakan dulu ya skalanya diimplementasikan ke perusahaan-perusahaan yang besar ya. Kita implementasinya biasanya di DC ya atau di gudang-gudang yang memang besar dan trafficnya banyak. Tapi yang seperti yang tadi saya sampaikan sebenarnya poin WMS ini untuk memastikan bahwa barang masuk dan keluar itu nggak salah. Yang paling penting itu adalah kalau di UMKM itu proses picking packing biasanya. Nah proses picking packing itu bisa menggunakan WMS, jadi nggak perlu WMS secara full blown lah gitu ya. Karena barangnya yang biasanya yang dijual oleh UMKM atau oleh e-commerce kebanyakan banyak beragam sekali, tapi kuantiti yang dibeli tuh paling 1-2 pieces gitu. Beda kalau di pabrik, kuantitinya SKU-nya 1, tapi kuantitinya 6.000 karton gitu ya. Kalau ini kan terbalik nih, ya SKU-nya bisa banyak, tapi ngambilnya satu-satu. Nah, challenge dari pengambilan yang piece picking ini adalah gimana dia bisa ngambil dengan tepat dari sisi quantity maupun dari sisi barangnya. Nah, itu yang bisa digunakan oleh WMS. Memang akan ada kos-kos yang harus dibayarkan oleh UMKM itu. Contohnya dia harus punya scanner. Terus dia harus nge-labelin nih barang yang masuk ya. Barang yang masuk dia harus labelin atau dia ada rak-rak yang supaya rapi. Kalau penyimpanannya dia juga berantakan, dia mau ngambilnya juga susah, ya kan? Jadi mau nggak mau tetap harus ada proses penyimpanan yang rapi sehingga waktu proses ngambilnya dia bisa lebih cepat dan lebih akurat, ya. Kalau dari sisi biaya tentu gudang yang skalanya besar dengan gudang yang kecil mengikuti. Kayak umpama device seperti ini, ada kok yang tipe-tipe yang memang low end dan hanya butuh mungkin 1 aja atau 2 aja cukup. Nggak perlu kayak gudang besar mereka bisa butuh 30-50 unit, nggak perlu gitu. Jadi ya bisa dipertimbangkan lah Bu, secara sistem. Mungkin itu dari saya. Mungkin ada lagi yang lain? Iya, silakan. Tadi kayaknya ada lagi satu lagi. Oke, silakan Pak. Di sana. Selamat sore, saya dari Sorela. Yang ingin saya tanyakan adalah sejauh apa dampak yang telah dirasakan oleh klien yang sudah menggunakan solusi dari Largo ini pada warehouse mereka. Mungkin dari sisi cost atau efisiensi dan yang lainnya, seperti itu sih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Oke. Jadi kalau dilihat sebelum menggunakan dengan sesudah, yang menjadi challenge pengukuran adalah sebelum menggunakan sistem, kita sebenarnya nggak bisa ngukur berapa efektif, berapa produktif tim kita di gudang. Berapa cepat satu order datang tuh kita bisa fulfill. Berapa banyak kesalahan yang kita harus cover. Itu sebenarnya kalau kita belum pakai sistem, itu nggak kehitung. Nah begitu pakai sistem kita kehitung. Tapi secara garis besar, akan ada peningkatan minimal 20-30% dari sisi produktivitas, Pak. Ya, dari sisi proses pengambilan barangnya, kemudian karena apa? Karena waktu kita simpan barangnya juga udah rapi. Jadi begitu ngambil itu bisa cepat. Tapi tentu kalau umpama kita bilang, oh iya, jadi kerjaannya lebih lambat. Kalau kita hitung satu bagian per bagian, mungkin ada bagian yang jadi seakan-akan lebih lambat. Tapi secara overall itu pasti akan ada peningkatan 20-30%. Biasanya gitu Pak. Ya, dari sisi produktivitas. Nah, tentu produktivitas ini larinya ke cost, ya, ke biaya. Kalau kita produktivitasnya tinggi, tentu biayanya akan jadi turun kan gitu Pak ya. Kita bisa pakai orang lebih sedikit atau throughput kita lebih banyak. Jadi jumlah yang kita bisa kirim ke customer lebih banyak. Yang tadinya sehari mungkin hanya 100 transaksi yang kita bisa keluar, mungkin sekarang bisa 120 contohnya gitu. Ya, atau 1000 jadi 1500. Nah, itu tentu kan akan juga menyumbang keuntungan buat perusahaan. Biasanya gitu, Pak. Oke, ada lagi mungkin Bapak? Siap, Pak. Silakan. Kalau mau ada lagi yang ingin ditanyakan dari rekan-rekan, kita masih buka
Mungkin nggak ada dari rekan-rekannya. Oke, kalau begitu terima kasih Baik. Pak Antoni Wijaya. Terima kasih, selamat sore semuanya.